Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana alur proses penyelesaian gugatan ekonomi syariah di pengadilan agama atau secara litigasi. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan gugatan ekonomi syariah di pengadilan agama adalah berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, dan Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam pengajuan gugatan ekonomi syariah di pengadilan agama, terdapat dua jenis gugatan, yakni gugatan sederhana dan gugatan acara biasa. Yang mendasari perbedaan antara dua gugatan tersebut adalah nominal material pada gugatan sederhana adalah di bawah 500 juta rupiah, sedangkan untuk gugatan acara biasa adalah di atas 500 juta rupiah. Dalam pengajuan gugatan untuk gugatan sederhana, kita bisa mengakses secara elektronik atau e-court, atau bisa juga langsung datang ke pengadilan agama dengan mengisi belangko gugatan sederhana yang disediakan di sana. Proses pertama dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah pemeriksaan kelengkapan gugatan. Pemeriksaan kelengkapan gugatan dilakukan oleh panitera dengan mengkategorikan perkara tersebut apakah masuk kepada prestasi, perbuatan melawan hukum, atau gugatan material. Yang tadi paling banyak adalah 500 juta rupiah berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan. Setelah diperiksa dan memenuhi persyaratan gugatan sederhana, panitera mencatat perkara dalam buku register khusus gugatan sederhana. Dan yang selanjutnya adalah penetapan panjar biaya perkara. Penggugat diwajibkan untuk membayar panjar, sedangkan kalaupun dia tidak mampu, ia dapat mengajukan permohonan beracara secara audio atau secara cuma-cuma dengan persyaratan yang ada. Selanjutnya, ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim selambatnya dalam kurun waktu 2 hari kerja. Dalam pemeriksaan pendahuluan, apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang berisi: pertama, menyatakan bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana. Kedua, memerintahkan agar perkara dicoret dari register perkara. Dan yang ketiga adalah memerintahkan pengembalian sisa panjar. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif dalam melakukan: yang pertama adalah pemberian penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada penggugat dan tergugat. Hakim juga diharuskan melakukan upaya penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan kepada kedua pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Selanjutnya, hakim juga dituntut untuk memberikan bimbingan kepada kedua pihak dalam pembuktian. Dan yang terakhir adalah menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila tidak ada rasa kepuasan setelah dilakukannya putusan pengadilan. Dalam pemeriksaan sidang dan perdamaian, hakim wajib melakukan upaya perdamaian, dan apabila tercapai perdamaian tersebut, maka hakim membuat akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak secara khusus. Pada putusan dan berita acara sidang gugatan sederhana, hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan permohonan keberatan. Dan putusan terdiri dari kepala putusan atas gugatan sederhana dengan irah-irah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan dengan aksara Arab dan diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di samping itu juga adanya identitas para pihak, uraian singkat mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Dalam hal tergugat tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 hari kerja setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak,
salinan putusan diberikan paling lambat 2 hari kerja setelah putusan diucapkan. Panitera mengganti mencatat jalannya persidangan dalam berita acara sidang yang ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti. Dalam gugatan sederhana terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan apabila tidak adanya kepuasan atas hasil dari putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut adalah permohonan keberatan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan selambatnya 7 hari kerja setelah putusan dibacakan. Pada pemeriksaan keberatan, ketua pengadilan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan yang dipimpin oleh seorang hakim senior. Selanjutnya, pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan ekonomi syariah, hak tanggungan, dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan agama. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Adapun putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. Selanjutnya, gugatan biasa. Pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara biasa berpedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali yang telah ditentukan dalam Perma nomor 14 tahun 2016. Dapat mempergunakan bantuan teknologi informasi dan perkara ekonomi syariah harus diputus pada tingkat pengadilan agama paling lama 5 bulan, pada tingkat pengadilan tinggi agama paling lama 3 bulan. Selanjutnya, pada dasarnya pemanggilan kepada kedua pihak berdasarkan RBG dan pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi dilakukan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2014 tentang penanganan panggilan atau pemberitahuan. Dan pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Selanjutnya adalah proses persidangan pada gugatan acara biasa. Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya adalah dengan 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Hakim majelis harus memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah sebagai syarat untuk menjadi seorang hakim pada perkara gugatan ini. Selanjutnya adalah proses upaya damai. Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim wajib dengan sesungguh-sungguhnya mengupayakan perdamaian dengan bisa menanyakan kepada para pihak tentang apakah ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Upaya perdamaian berpedoman pada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya, putusan. Putusan terdiri dari kepala putusan atas gugatan dengan acara biasa dengan irah-irah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dan diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di samping itu dilengkapi juga dengan adanya identitas para pihak, uraian singkat mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum, dan adanya amar putusan. Pelaksanaan putusan pada gugatan acara biasa kewenangannya sama saja dengan pelaksanaan putusan pada gugatan sederhana, yakni pelaksanaan putusan ekonomi syariah, hak tanggungan, dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan agama. Namun ada tambahan, pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dapat dilakukan oleh pengadilan agama juga dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.